Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru kelas 1 dan 2 yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Undangan saya diterima dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita adakan pertemuan ini adalah untuk menyambut penerimaan siswa baru nanti, bagaimana kita membuat pembelajaran kelas awal itu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Asfiatin Indra Suwari SPD. Tempat tugas saya di SDN 4 Andolo. SD untuk penguatan perubahan pembelajaran Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar sampai selesai sebentar dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu materinya yang judulnya mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal. Ini kesepakatan kelas dulu. Untuk hari ini tidak menyalakan handphone dulu ya selama kegiatan kalau bisa ya. Dan yang kedua tidak meninggalkan kelas selama sesi. Bisa kita sepakati? Oke. Next. Perjalanan materi BIMTEK penguatan transisi PAUD. Materi pertama yang sekarang ini berlangsung, mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD. Materi kedua, mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi pada anak. Materi yang ketiga, bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD kelas awal. Dan yang keempat, bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak melalui asesmen di SD kelas awal. Kelima, bagaimana proses pembelajaran yang kita inginkan di SD kelas awal. Dan yang terakhir, bagaimana peran kita selanjutnya dalam mendorong perubahan pembelajaran. Ini adalah rangkaian materi yang akan kita laksanakan. Untuk hari ini saya buka dengan materi pertama dulu. Iya, apa saja yang akan kita pelajari di pembahasan materi ini? Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui materi satu ini? Ya, kita sedikit ada ice breaking habis ini. Nah, ini sesi pertama ya, latar belakang gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dalam aja, cuma 40 menit. Kita lihat ya, mari beda miskonsep. Peserta akan menonton sebuah video yang menggambarkan ketakutan seorang anak ketika masuk SD. Video akan diputar menjadi 3 adegan. Pada setiap adegan, peserta akan membedah miskonsep maupun pesan dari setiap adegan tersebut. Peserta akan membedah video dengan menjawab pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam adegan tersebut? Kedua, apa miskonsep yang terlihat dari adegan tersebut? Apa pesan yang diambil dari adegan tersebut? Siapa yang bisa baca tulisan ini? Ayo, siapa yang bisa baca tulisan ini? Aku belum bisa membaca. Ines belum bisa membaca. Kenapa? Kejam. Hari ini kita akan belajar matematika. Udah bagimu, tetapi sulit untukku. Seakan angka itu milikku. Banyak angka yang dijumlah, banyak angka yang dikurang. Mengapa aku belum bisa? Apakah ini tak berlebihan? Baca
terlihat dari adegan tersebut. Apa pesan yang dapat diambil dari adegan tersebut? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali Ines gurunya dipasang baca, kemudian Ines takut mau ke sekolah. Tapi lama kelamaan setelah dia melihat temannya ada yang sudah bisa membaca, Ines sudah semangat untuk belajar. Nama saya Ritawati Mangidi, saya mengampu atau sebagai wali kelas di kelas 2. Nah itu apa yang diceritakan dalam adegan tersebut. Yang menurut saya dalam adegan tadi itu Ines ini tadinya takut, ya, takut dalam menghadapi proses belajar dengan gurunya mungkin disebabkan karena gurunya yang langsung memberikan dia tekanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada yang lain? Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya penjelasannya. Yang lain masih ada? Oke, kita lanjut. Coba kita bedah miskonsep yang video. Coba. Next. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barin SPD, asal sekolah SDN 7 Andoolo. Dari pemaparan yang Ibu Aspiatin Indra Suwari SPD terkait transisi PAUD ke SD harus menyenangkan dalam mewujudkan transisi PAUD ke SD. Di satuan pendidikan harus menghilangkan tes Kalistung tahun pelajaran 2024-2025, proses penerimaan siswa baru, serta menerapkan perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada peserta siswa baru selama 2 minggu pertama, serta menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak yang harus dibangun dari PAUD sampai kelas 2 SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariatin SPD, guru kelas 1 SD Negeri 6 Andoolo. Baik, saya akan memaparkan sedikit tentang transisi PAUD ke SD. Dari hasil pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Aspiatin SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Andoolo tentang transisi PAUD ke SD. Transisi PAUD adalah salah satu proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Artinya, transisi yang dialami oleh anak dari PAUD ke SD harus mulus dan menyenangkan, atau anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perbedaannya. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan tentang transisi PAUD ke SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Nisi, asal sekolah SD Negeri 11 Andoolo. Dari pemaparan yang Ibu Aspiatin Indra Suwari SPD sampaikan bahwa transisi PAUD ke SD harus menyenangkan. Untuk mewujudkan proses transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, satuan pendidikan perlu menghilangkan tes Kalistung dari proses penerimaan peserta didik baru, serta menerapkan perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Selain itu, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 fondasi
6. Kemampuan fondasi anak yang dibangun dari PAUD hingga kelas 2 pendidikan dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha, asal sekolah dari SDN 8 Andolo. Dari pemaparan yang Ibu Aspiatin Ikhlaswari SPD sampaikan tentang pengimbasan transisi PAUD SD untuk menguatkan perubahan pembelajaran, satuan pendidik harus menghilangkan tes Kalingstum dalam proses penerimaan peserta didik baru dan melaksanakan MPLS selama 2 minggu pertama. Setelah itu melaksanakan asesmen dalam kelas yang menyenangkan dan dapat menarik minat siswa agar tidak takut lagi datang ke sekolah. Agar terciptanya transisi PAUD SD yang menyenangkan, ada 6 pondasi dasar yang harus diterapkan mulai dari PAUD hingga kelas 2 SD. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.